mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Awas ada mobil! Hai guys, hari ini gue akan membawakan sebuah episode yang cocok bagi kalian para woman yang suka menilep suami orang dan melakukan permantapan ria di belakang. Karena setelah menonton ini dapat dipastikan kalian akan tobat. Oke, tanpa berbacot ria lebih lama lagi, mari kita gaskan. Film ini dibuka dengan sebuah penyerbuan entitas terkuat di bumi ini terhadap seorang woman yang baru magang jadi begundal, di mana mukan mama ini disebabkan karena para suami mereka ingin berngecas ria dengan begundal ini, ya panggil aja Bunga. Loh, yang pengen ngecas suaminya, kok yang dimarahin Bunga? Makanya punya muka tuh dirawat biar cantik. Mental aman, Bu. Mendengar pengbody shamingan dari cangkem Bunga membuat emak-emak di sana pada berpikir, oh iya juga ya. Sampai datanglah seorang wasit yang mencoba melerai peraduan cangkem emak-emak di sana. Ibu apanya perempuan gak benar ini? Saya ibunya. Bisa-bisanya nggak kenal padahal satu kampung. Mengetahui kebegundalan yang dilakukan anaknya membuat ini mak berjanji akan mengakik Bunga dari kakak kalau perlu memanggil Ulti Eudora untuk melibas tubuh Bunga. Jadinya setelah mendengar pengakuan tersebut akhirnya penyerbuan mama ini bisa dibubarkan. Nah, ketika di dalam kita pun dibuat bagong mendengar pernyataan dari Bunga si cewek aplikasi ijo. Sudah berapa kali kamu berhubungan sama suami orang? Itu kan cuma buat mainan doang. Widih, udah kayak Oreo aja dah celap-celup sana sini. Hingga dari atas Eudora yang kaget mendengar kalau Bunga udah pernah celap-celup sana sini, ia pun mulai menampakkan dirinya dilanjutkan dengan gunung berapi meletus yang entah berada di mana. Ya nggak apa-apa lah ya, selagi nggak bakar Bromo. Kala itu saat Bunga jalan-jalan berniat mencari celupan yang baru dari manusia berbatang, ia pun berhasil dilirik oleh abang-abang ini bersama anak buahnya, yang dimana kita ketahui ini abang-abangan ketika main di film Azab selalu berperan sebagai suami yang baik hati dan tidak sombong. Namun sekarang otaknya mungkin udah dicuci oleh sutradara, sehingga ia pun malah menjelma jadi begundal yang haus akan serabi Bandung. Ngomong-ngomong tuh cewek siapa? Cantik banget. Tuh kan? Kagak cocok cuy, mukanya jadi orang jahat. Hasil dengan mengendarai R3 dieselnya, ini begundal bernama Raka langsung mencoba menggoda Bunga agar mau diajaknya ke Ayo. Tenang aja, kamu gak usah takut. Seorang baik kok. Ya, begitulah kata-kata dari seorang buaya darat. Sebelum ritual ngasih quotes dulu, aku janji gak bakal ninggalin kamu kok. Buat yang tahu-tahu aja nih ya. Mendengar ulti yang dikeluarkan dari cangkem buaya darat, ini Bunga auto mau diajak healing bersama Raka. Walaupun Bunga tentunya udah tahu Raka sudah menikah, bahkan Raka juga udah tahu kalau Bunga adalah kembang desa di wilayah sana, incaran para lelaki berbatang yang haus akan kemaksiatan. Asik. Emangnya nggak ada yang marah aku naik mobil Mas Romi? Gak ada yang marah. Kalau memang dia gak tahu. Ya, kalau kayak gitu mah dia juga tahu, Bang. Setelah sampai di tujuan dan selesai bermain tanpa mengatakan mainnya hebat, membuat Raka semakin berbunga-bunga dan sebenarnya agak menyesal telah menikah lebih awal jika tahu kalau di kampung sana ada sosok Oreo yang bisa dicelupkan berulang kali. Aku itu pasti nikahin kamu. Yang penting kita tuh bisa sama-sama bisa berhubungan. Berhubungan? Jangan negatif ya guys ya, kan bisa aja berhubungan via telepon atau WA-an gitu. Hingga karena ada kata berhubungan yang keluar dari cangkem Bunga dikira adalah kata-kata negatif oleh Raka, ia pun langsung menyatakan cintanya, lalu mereka pun berpacaran, hidup bahagia dan film pun tamat. Andai hidup semulus omongan gue ya. Singkat waktu ketika Raka pulang ke rumahnya, Maya, istriku tercinta. kebiasaan tukang selingkuh ya guys ya, catet nih. Biasanya orang yang habis selingkuh ya gini, perhatiannya tiba-tiba lebih cuy. Apalagi yang membagongkan, ternyata ini Raka sebenarnya udah berhasil menumbuhkan bibit calon member kakek Zeus di perut istrinya bernama Mona, yang kemungkinan akibat anaknya adalah calon member kakek Zeus membuat hati dan burung dara Raka berpaling ke Bunga, karena udah tahu jika anaknya sudah keluar nanti akan menghabiskan uang bapaknya untuk depo game tiada jackpot. Dari pagi nendang perut aku terus loh. Ngasih kode itu Bu, bapaknya lagi selingkuh. Saat di rumah kerjaan Raka cuman chatan dengan ayang new babe-nya, bahkan saat udah gak ada istrinya, ini begundal sempet-sempetnya video call, tapi yang buat gue bagong. Ada apa sih pakai video call segala? Aku kangen sama kamu. Nah, ini video call pakai aplikasi apa cuy? N-Call, BBM kah atau KakalTalk?
aplikasi purba. Tag teman kalian yang masih make KakalTalk. Setelah menentukan jam dan tempat untuk bermesraan besok, lah di mute. Cara ngomongnya gimana? Akhirnya besoknya mereka bisa ketemu lagi untuk membicarakan visi, misi, dan tujuan untuk berselingkuh. Diawali dengan pemberian kalung dari Raka agar Bunga mau menawari dirinya untuk dengan dirinya. Nah, hari demi hari kerjaan mereka berdua hanyalah check-in, shopping-shopping. Intinya adik senang, abang pun ikut senang. Ya simbiosis mutualisme lah ya. Terlebih lagi hal nekat level dewa yang pernah dilakukan Raka, bisa-bisanya melakukan video call di tengah-tengah istrinya sedang sholat. Wah, kurang greget apa lagi hidup Raka? Sampai suatu ketika saat Bunga hendak healing, ia pun melihat Raka sedang shopping bersama Mona yang tentunya membuatnya kecewa, sakit hati, dan sedikit muntaber. Karena akibat melihat hal tersebut, si Bunga langsung mengkonsultasikan ke temannya hal apa yang harus dilakukan untuk mengupgrade kebegundalannya. Gimana caranya? Pergi ke orang pinter. Pergi ke orang pinter. Berarti pasien orang pinter orang-orang bodoh ya? Mendengar solusi yang diberikan temannya, ini Bunga bukannya mencari orang pintar, malahan bergaul dengan orang yang tidak pintar. Hingga membuat Raka pun cemburu, dan yang membagongkan di sini seperti woman pada umumnya, kita yang cemburu, kita juga yang minta maaf. Aduh. Sebagai tanda minta maaf kamu, gimana kalau kita main ke Jakarta? Terus nginep berhari-hari? Diajak nginep berhari-hari dong, berapa ronde itu ya? Karena ajakan dari Bunga yang begitu menghadehkan, ya iyalah istri lagi hamil-hamilnya ini begundal malah kedufan sama Bunga. Membuat Mona terpaksa harus sendirian di rumah sambil merawat dedek bayinya yang katanya sebentar lagi mau login. Nah malam harinya, lah malah nonton diri sendiri. Si Mona yang perutnya terasa nyeri dengan terpaksa ia harus berusaha mencari bantuan sendiri karena rumah elit nyewa pembantu sulit. Ya ilah. Malah nelpon suaminya. Udah tahu suami di Jakarta, agak aneh cuy. Perut lagi nyeri bukannya keluar rumah minta tolong. Malah nelpon suaminya yang udah jelas-jelas keberadaannya di ujung galaksi. Aku mau melahirkan, mas aku nggak kuat sakit. Kalau ada yang jauh, kenapa mesti yang dekat? Karena ketidakpintaran ini Mona dalam menangani sebuah masalah membuat dirinya semakin harus menahan sakit. Karena hidup lagi nyeri-nyerinya, ini Mona malah keluar rumah sambil menadah perutnya yang nyeri diiringi dengan efek hujan-hujanan agar hidup nambah kedramatisannya. Sampai ujung-ujungnya ia pun malah rebahan santuy, ya dan diselamatkan oleh minion ini. Aduh, dari tadi kayak teriak minta tolong. Kemudian saat Raka sampai di RS, sebuah kejadian langka pun terjadi. Alhamdulillah Pak, Ibu Maya sama bayinya selamat. Widih. Langka banget cuy. Biasanya kalau nggak istrinya kedelet ya apalagi kalau bukan bayinya. Mendengar kata-kata langka dari dokter kematian membuat Raka seketika bertobat dan sudah tak nafsu lagi mengejar serabi Bandung. Bahkan saat Mona sadar dari 1.3 koma kamu cantik mempesonanya, Raka pun langsung meminta maaf. Karena akibat dirinya si Mona harus memakai selang bensin semalaman. Anak kita namanya Kinanti. Nggak sekalian Kiranti kah? Nah singkat waktu sesudahnya pulang dari RS, Raka pun kembali menemui Bunga tapi bukan untuk bermesraan melainkan untuk memberikan ulti dari cangkemnya. Karena dari sini si Raka berniat jadi cowok komedi yang sangat setia dengan istrinya apalagi setelah mengetahui anaknya berjenis kelamin perempuan yang sangat bisa dididik agar tak menjadi member kakek Zeus. Karena ya woman sangat jarang main judol cuy. Paling-paling juga pinjol. Merasa tak terima dengan perlakuan Raka, membuat Bunga langsung datang ke rumah Raka untuk mengulti balik hati istrinya. Kamu Mbak Maya? Kamu siapa ya? Aku Wulan, pacarnya Mas Romi. Buset dah, orang baru loginin member dikasih demik nggak ngotak gini. Di sana Bunga juga memberi rahasia permantapan hubungan mereka yang menginap berdua di Jakarta dan juga pergi ke Dufan untuk naik roller coaster 6 kali putaran sampai dengan tukar-menukar muntahan di dalam mulut. Merasa bau jigongnya benar-benar mirip Raka, malam harinya setelah Raka pulang, ini Mona langsung melimpahkan isi perutnya ke Raka tentang permantapan apa saja yang dilakukan dengan Bunga hingga membuat Raka hanya bisa bagong AFK, tak bisa berkutik sama sekali apalagi takut bau jigong yang keluar tak seperti bau miliknya. Namun karena merasa dirinya harus berbicara, dengan muntahan Bunga yang sempat ditelan oleh Raka, ia pun menghasilkan bau jigong seperti orang yang tidak pernah sikat gigi sedari lahir.
sampai membuat hidung Mona serasa ingin punah dan kepalanya seperti kena kutukan. Kemudian akibat perduelan yang terjadi di rumah tangganya, membuat Raka datang ke rumah Bunga untuk melabraknya dengan kata-kata di luar nalar. Kamu bilang hubungan ini cuma iseng. Aku dendam sama kamu ya. Karena kamu udah hancuri pernikahan aku. Buset dah, padahal dia sendiri yang godain Bunga pakai mobil R3 turbonya. Mendengar anaknya udah merusak rumah tangga orang, membuat jantung emak Bunga terkelepek-kelepekan, yang tentunya gelar Bunga langsung berubah menjadi anak yatim piatu. Raka bilek, satu bacotan, satu nyawa melayang. Keesokan harinya Bunga pun didatangi oleh teman begundalnya setelah Bunga membuat story WA chat kesepian Eits. Karena dengan kedatangan teman begundalnya ini si Bunga jadi mendapatkan pencerahan bagaimana solusi agar Raka bisa terkelepek-kelepek kembali dengan dirinya dan meninggalkan istrinya. Kita ke orang pinter langganan aku aja. Kamu kasih aja fotonya Mas Romimu itu. Lah, kalau ada gitu kenapa nggak ngasih foto koko-koko Crazy Rich aja cuy? Hidup mewah buka ruko di mana-mana. Nah di sisi lain Raka pun mencoba rujuk dengan Mona dengan bilang kalau kekuatan ulti dari cangkemnya berhasil menarik satu nyawa hingga melayang. Hasil akhirnya ini Mona memberikan satu kesempatan terakhir untuk si Raka karena takut Raka kembali menggunakan ulti untuk mendelete-delete nyawa-nyawa yang tak bersalah di luaran sana. Asalkan kamu mau maafin aku akan putusin Wulan demi kamu. Ah lu kata maaf mah gampang tinggal ucap. Yang susah noh, ngubur perasaan yang disakiti asik. Makanya jadi cowok cukup satu woman aja cuy. Kemudian di tempat Bunga, ia pun mulai melakukan ritualnya dengan naskah yang diberikan dari dukun. Dan semoga Mas Romi datang dan mohon cinta. Sampai membuat lampu-lampu bergetar seakan-akan bertanda permintaan si Bunga pasti terkabulkan. Dan benar saja setelah membakar foto dari Raka, geblek bener. Kenapa foto Raka coba? Padahal masih banyak Crazy Rich di luaran sana. Besoknya Bunga pun langsung didatangi oleh Raka untuk sekedar menanyakan kabar Bunga, tapi berujung permintaan balikan dari cangkem Raka. Wadidaw. Dan gak tahu kenapa, aku gak berhenti mikirin kamu. Segampang itu ya melet orang. Dimana setelah balikan dengan Raka, kini Raka pun memberikan surprise seperangkat baju dari pasar yang minta seluruh e-commerce ditutup. Ya, inisialnya Tanah Abang. Bahkan dengan hadiah ini, kini Raka menjadi bodoh amat dengan keluarganya dan tak segan-segan memberikan bacotan ke anaknya yang baru login karena cangkemnya selalu menggelegar sampai membuat kuping Raka ingin resign menjadi kuping. Buset dah, anak baru lahir beberapa minggu udah segede gaban gini. Melihat suaminya marah-marah, seketika ini Mak menganggap Raka tiba-tiba berubah. Tapi kalian tahu apa jawaban Raka? Yang berubah siapa? Aku gak berubah, tapi rumah ini berubah. Wow. Rumah bisa berubah cuy. Beberapa hari kemudian teman Bunga pun dikabarkan telah meninggal dan aduh, lihat sendiri deh. Adegannya sangat-sangat mendebarkan guys. Sampai karena terlalu membegundalkan temannya membuat sebuah kecelakaan saat penggiringan jenazahnya yang tentunya membuat Bunga jadi berpikir buset dah. Tahu gini gue kagak make guna-guna dah. Namun karena udah terlanjur jadi begundal, ini Bunga malah semakin mendalami profesinya sebagai begundal dengan menyuruh Raka mengaku kalau mereka udah balikan. Bahkan hal ini pastinya membuat Mona kecewa dan menyesal sudah memberikan Raka kesempatan terakhir dengan kabur dari rumah. Lah, anaknya Bu ketinggalan. Kala itu Mona pun datang menemui Bu Ustadz di masjid untuk meminta solusi dan diberikanlah air zam-zam untuk mendelete segala macam jenis pelet. Di mana Mona langsung pulang lalu memberikan air tersebut ke suaminya sehingga pelet yang diluncurkan oleh Bunga auto gagal setelah besoknya melihat Raka dan Mona kembali romantis. Alhasil malam harinya si Mona kembali mendatangi mbah-mbah top global pemelet handal di kampungnya untuk merubah peletnya menjadi santet. Mbah itu kerjain si Maya biar bisa kerasa dia menderita apa gimana gitu. Gila cuy, agak ngeri ya kalau udah main api. Makanya buat kalian yang udah pacaran atau berumah tangga, aduh, jangan pernah main api dah. Namun saat si dukun mau mentransferkan santet, ia pun malah kena jurus senggol dong oleh seorang ngabers. Dan diakhiri dengan tabrakan maut hingga dukun ini pastinya dinyatakan wasted. Mampus lu.
Kemudian besoknya saat Bunga makan, ia pun tak sengaja menelan lidahnya sedikit. Bahkan juga ia dibuat bagong karena baru tahu kalau dukun top lokal di kampung sana sudah wasted, yang artinya telah gagal menyantet si Mona. Nah, 1 minggu pun berlalu saat Bunga mengecek ke dokter tentang lidahnya yang tertelan. Asik. Dokternya minion yang biasanya suka demo di film azab cuy. Udah naik pangkat ya. Di sana ini dokter pun menyatakan kalau Bunga terkena Kanker mulut. Buset, suka tuker muntahan sih lu, kanker kan jadinya? Jadinya mendengar vonis dari dokter yang begitu ekstrim membuat Bunga tiap hari mengeluh kesakitan, apalagi kini bentukan mulutnya semakin doer seperti habis mukbang cabai Carolina Reaper. Ya, beserta pot-potnya. Makanlah sikit, nanti sakit. Karena mulutnya kini udah membusuk. Kebanyakan meniup kerjaan sih. Kini terlihat penampilan Mona seperti mama yang sudah sepuh. Bahkan sekarang dirinya menjadi bahan gibahan bagi para minion agar bisa menjadi top global pendosa di neraka. Hingga pada akhirnya muncullah titik puncak dari kesengsaraan Bunga, di mana malam harinya dirinya merasakan sakit yang sangat sakit. Bahkan kesakitannya ini memicu gunung berapi meletus mengeluarkan lavanya. Sampai pada akhirnya Bunga pun memilih sutradara untuk mendelete dirinya. Nah, besoknya setelah ketahuan Bunga mati saat mau diangkat untuk dibuang ke sungai agar film cepat selesai, tiba-tiba tandu yang dipakainya malah sangat berat seperti tak diizinkan untuk mempercepat durasi. Ya, siap-siap aja mata kalian melepuh. Tapi setelah para minion kembali ke jalan kebenaran, barulah mereka bisa mengangkat Bunga untuk dimandikan. Nah, singkat cerita, setelah dimandikan dan OTW ke pemakaman, saat tiba mereka pun langsung disambut dengan bau jigong dan iler Bunga yang jika mangap selama 1 Masehi akan terbentuk sebuah kolam lele. Mau nggak mau, kita harus menguras lubang makam ini. Nguras air ilernya Bunga. Sedap-dap-dap. Dimana setelah bergotong royong membersihkan makam yang tercemar radiasi air nuklir dan hasilnya nihil karena iler Bunga begitu unlimited, Gak ada jalan lain, terpaksa kita pindahkan pemakaman yang lain. mereka pun memilih untuk mencari makam baru. Waduh, kenapa nggak dari tadi aja sih? Suka nyiksa diri cuy. Sampai malam kan jadinya cuman makamin 1 orang doang loh. Nah, karena hari udah berganti malam dan sangat tidak mungkin mereka makamin orang sampai besok pagi, akhirnya sang sutradara pun menghentikan siksaan para minion sana dengan memberikan mereka kesempatan untuk mengubur Bunga supaya film cepat selesai. Tapi saat mereka pulang, makam Bunga pun malah mengecerotkan siletar air yang kemungkinan Bunga saat di neraka sedang ya gitulah. Oke, pesan immortality-nya di sini, janganlah pernah menyia-nyiakan kesetiaan seorang istri karena ingat jikalau kalian meninggalkan istri kalian untuk mengikuti nafsu kebegundalan kalian, ya contohnya demi serabi Bandung, dapat dipastikan segala rejeki kalian akan bisa di-stop atau disurutkan karena ingat rejeki seorang suami tergantung dari istrinya. Jadi beda istri beda juga dong rejekinya. Asik. Tapi intinya jangan nyari